Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2314 makhluk laut di bawah tingkat Dewa Tuan semuanya adalah budaknya. Aturan. Di laut di garis depan Laut Hitam, Wang Xian terletak jauh di dasar laut. Dia memandangi Putri Duyung dan monster laut di depannya dengan ekspresi terbakar di wajahnya. Dengan aturan diaktifkan, semua monster laut di bawah level Dewa Penguasa Abadi dalam radius 300 km melonjak ke arahnya. Tanda seru tanda seru. Lebih dari 100.000 monster laut tampaknya telah ditangkap oleh jaring ikan yang tak terlihat dan dilempar ke Istana Naga. Sejumlah besar monster laut berubah menjadi darah naga dan menjadi sumber daya bagi anggota Istana Naga untuk meningkat. Saya hampir menaklukkan 5 hingga 6 juta monster laut. Ada juga lebih dari 1 juta monster laut setinggi langit. Namun, ini tidak cukup. Wang Xian menghitung dalam hatinya. 1 juta monster laut tingkat celestial tidak banyak, tapi itu pasti bukan jumlah yang kecil. Tidak banyak ahli tingkat langit di seluruh galaksi tanpa batas. Namun, 1 juta monster laut tingkat dewa, mulai dari gumpalan api surgawi hingga puncak tingkat dewa, paling banyak dapat menambahkan lusinan penguasa dewa abadi ke Istana Naga. Maju ke depan. Pusatnya sebagian besar adalah monster laut berotot hiu tingkat dewa. Dia menatap ke depan dan terbang. Semakin dia terbang ke depan, semakin kuat monster laut berotot hiu itu. Bahkan ada beberapa dewa abadi dewa tingkat Merman Sea Monsters. Tidak ada yang berani menerobos ke laut ketika monster laut menyerang kota, karena bahkan dewa-dewa yang abadi tidak dapat menahan jutaan monster laut yang hiruk-pikuk. Belum lagi ada dewa abadi Lord level Sea Monsters inside. Air laut berwarna hitam. Jenis hitam ini bukanlah hitam murni, tetapi semacam energi hitam. Bahkan penglihatan dewa-dewa yang kekal akan terhalang di sini. Jika dia tidak berhati-hati, dewa-dewa yang kekal akan mati jika dia disergap di sini. Mengaum. Ketika Wang Xian berada sekitar 10 km di depan, seorang murid berwarna merah darah sedang menatapnya. Monster laut tingkat dewa setinggi beberapa ratus meter menyerangnya. Hehe, Wang Xian melihat monster laut ini dan tidak memperhatikannya. Tubuhnya bergetar dan semua monster laut dalam radius 300 km bergegas ke arahnya dengan gila. Monster laut pada tingkat dewa yang kekal membuka mulutnya sedikit saat merasakan aura provokatif Wang Xian. Namun, pada saat ini, monster laut di bawah level dewa abadi menyerbu dengan gila-gilaan dan bahkan bertabrakan dengan tubuhnya. Ini membuat monster laut pada level dewa yang kekal sedikit tercengang. Sekelompok bawahan berani memprovokasi makhluk setingkat komandan seperti itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, sebelum dewa abadi monster laut berotot Lord Shark bisa berpikir terlalu banyak, ia melihat bahwa mangsa di depannya telah benar-benar dikepung. Mengaum. Itu mengeluarkan raungan tidak puas dan tidak terburu-buru lagi. Itu mendongak, mengunci manusia, dan langsung bergegas keluar. Hilang. Melihat pemandangan ini, dia sedikit mengangkat alisnya. Dengan pikiran, ratusan monster laut berotot hiu segera mengelilinginya, tidak meninggalkan satu celah pun. Darah segar monster laut Merman menutupi sekelilingnya, menyembunyikan auranya. Setelah itu, Wang Xian berlari menuju lebih banyak monster laut. Dengan monster laut Merman yang mengelilinginya, memang tidak ada monster laut yang menyerangnya. Ledakan. Tubuh Wang Xian bergetar dan aura naganya sekali lagi menutupi radius 300 km. Ratusan ribu monster laut duyung menyerbu ke arahnya. Bahkan jika ada monster laut Merman tingkat master yang merasakan aura naga Wang Xian, mereka menyerah karena terlalu banyak monster laut yang terbang di atas. Setelah itu, Wang Xian memimpin kelompok monster laut dan terbang ke samping. Dengan sentakan auranya, dia membunuh mereka dan menahan mereka di Istana Naga. Mengikuti metode yang sama, dia sekali lagi mengendalikan ratusan monster laut untuk mengelilinginya dan terbang ke depan. Apakah saya dianggap serak yang berbaur dengan serigala? Tidak, aku naga dewa yang berbaur dengan monster laut. Wang Xian berpikir sendiri dengan senyum di wajahnya setelah lebih dari 10 kali berturut-turut. Bahkan dewa-dewa abadi puncak tidak akan berani menjelajah jauh ke laut bawah tanah medan perang. Namun, dia baik-baik saja di sini. Sepertinya aku bisa menambahkan setidaknya 4 hingga 500 penguasa dewa abadi ke Istana Naga kali ini. Anggota Istana Naga lainnya juga akan menerima dorongan besar.
Wang Xian berpikir dalam hati sambil terus memerintah dan membunuh monster laut di bawah. Hanya dalam kurun waktu 3 jam, jumlah monster laut yang dibunuh oleh Wang Xian telah mencapai 50 hingga 60 juta. Di antara mereka, setidaknya setengah dari monster laut otot alam dewa yang dia perhatikan secara khusus telah hilang. Mengapa ada begitu sedikit monster laut alam surgawi dalam serangan ini? Memang jumlahnya lebih sedikit. Jangan khawatir tentang itu. Bunuh mereka semua dengan kekuatan penuhmu dan bunuh semuanya. Di atas laut air hitam, para prajurit dari 4 legiun bertarung melawan monster laut satu persatu. Darah segar berceceran di mana-mana dan bau darah membumbung ke langit. Mengaum, mengaum, mengaum. Oh tidak, aku bertemu dengan monster laut kelas atas. Di dasar laut, Wang Xian dikelilingi oleh ratusan putri duyung. Saat dia memasuki monster laut dan melepaskan kekuatannya yang berkuasa, dia disambut dengan raungan dingin dan keras. Setelah itu, dia melihat kekuatan tumbukan yang mengerikan datang ke arahnya. Monster laut dengan setidaknya level 8 atau 9 dari penguasa abadi. Melepaskan aura naganya dianggap sebagai provokasi. Monster laut dengan kekuatan seperti itu bisa merasakannya. Setelah tinggal di dasar laut selama sekitar 4 jam, Wang Xian benar-benar ditemukan oleh monster laut berotot. Tanpa ragu, dia memerintahkan monster laut dalam radius 300 km untuk menyerang monster laut berotot yang kuat. Sosoknya terbang langsung ke permukaan laut. Mengaum. Suara keras keluar dari dasar laut. Para prajurit di atas bisa mendengarnya dengan jelas. Banyak wajah warriors berubah sedikit. Beberapa ahli terkemuka dari 4 pasukan menggerakkan tubuh mereka dan menatap dasar laut untuk mencegah monster laut yang kuat ini melancarkan serangan mendadak. Guyuran. Ratusan ribu monster laut menjerat monster laut otot hiu level 8 dan level 9 dari penguasa abadi. Wang Xian terbang keluar dari permukaan laut dengan mudah. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika dia baru saja mengungkapkan kepalanya, banyak serangan mendarat di tubuhnya. Dia salah satu dari kita. Wang Xian merasakan energinya dan langsung berteriak. Kenapa dia ada di sini? Di langit, Xuan An, yang merupakan komandan tentara Matahari Biru, tercengang saat melihat Wang Xian terbang keluar dari laut. Demon, ada apa? Mengapa ada seseorang yang terbang keluar dari bawah? Beberapa tentara di sampingnya juga tertegun. Dalam keadaan seperti itu, masih ada orang yang berani memasuki lautan di bawah. Wang Xian mengabaikan mereka dan terbang menuju tembok kota. Dia sudah mendapatkan cukup kali ini. Jika dia terus memerintah, itu akan mempengaruhi monster laut penguasa abadi di dalam. Saat itu, dia akan diserang oleh putri duyung yang kuat. Akan sulit baginya untuk mendapatkan terlalu banyak. Ketika dia datang ke tembok kota, Wang Xian mengamati sekelilingnya dan melihat seorang jenderal berdiri tidak jauh dari sana. Dia hanya bertemu Jenderal Wang Xian sekali, tapi itu cukup baginya untuk bertemu dengannya sekali. Dia menggerakkan tubuhnya dan segera terbang menuju sang jenderal. Saat dia terbang, sang jenderal juga melihat ke arah Wang Xian. Ketika dia terbang keluar dari dasar laut, dia melihat Wang Xian. Saat ini, dia juga sedikit penasaran. Apa yang orang ini lakukan di dasar laut? Membunuh monster laut. Bab 2315 Peningkatan Istana Naga. Halo, Jenderal. Wang Xian berjalan ke depan jenderal tua itu dan menangkupkan tangannya ke arahnya. Di sekelilingnya, lebih dari 10 komandan menatapnya dengan ekspresi ingin tahu. Tanda seru, hehe, adik kecil, ada apa? Jenderal Xuan Zhen memandang Wang Xian dengan senyum di wajahnya saat dia bertanya. Belum lama ini, dia bertemu Wang Xian dan melihatnya membunuh 2 komandan di depan sekelompok ahli. Dia melihat Patriark datang ke sini secara pribadi untuk bisnisnya. Dia tidak berani meremehkan seorang pemuda yang sangat dihargai oleh sang Patriark. Jenderal, apakah Anda masih punya tempat tinggal? Akan lebih baik jika ada puluhan ribu orang di sini. Wang Xian berkata langsung padanya. Tinggal di kamp militer. Saya bertanya-tanya mengapa Anda menginginkan begitu banyak tempat tinggal. Kepala Xuan memandangnya dengan sedikit keraguan. Saya memiliki beberapa bawahan yang ingin membiarkan mereka datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Oh. Maka kami dengan senang hati menyambut Anda. Biarkan aku membawamu ke sana. Kepala Xuan mengangguk sambil tersenyum.
Dia memberi isyarat kepada beberapa komandan di sampingnya dan terbang ke dalam bersama Wang Xian. Pemuda itu tampaknya adalah orang yang datang ke sini dengan angkuh di gunungnya hari ini. Itu dia. Komandan Yong dan Komandan Li sudah mati. Dia baik-baik saja. Sepertinya dia sedang diawasi oleh leluhur tua. Yong Xingping dan Li tua membawa ini pada diri mereka sendiri. Mereka pantas dibunuh karena menendang pelat besi. Beberapa komandan berbisik satu sama lain saat mereka menyaksikan sang jenderal secara pribadi memimpin Wang Xian untuk terbang kembali. Di sini, kami memiliki banyak ruang kosong di garis depan. Ini adalah tempat yang cukup bagus. Konsentrasi energi spiritual relatif tinggi. Itu dianggap cukup bagus di seluruh lini depan. Xuan Zhenshou membawa Wang Xian ke lokasi yang terdapat banyak rumah. Itu bisa dianggap cukup bagus. Adik kecil, bawahanmu bisa tinggal di sini. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam pertempuran di garis depan, Anda dapat membentuk tim sendiri. Tentu saja, kamu juga bisa bergabung dengan legiun lain. Dia terus berbicara dengan Wang Xian. Bentuk tim sendiri. Ikuti legiunmu di setiap pertempuran. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Baiklah, beritahu aku ketika orang-orangmu tiba. Saya akan melaporkan kepada Anda. Guardian Xuan menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, Jenderal. Wang Xian berterima kasih padanya. Dia tersenyum dan memperkenalkan beberapa orang lain sebelum berbalik dan pergi. Wang Xian mengamati sekelilingnya. Seluruh area cukup untuk menampung 10.000 hingga 20.000 orang. Dia datang ke suatu tempat di tengah dan melambaikan tangannya. Dia membuat formasi penyembunyian di sini. Gerbang naga Istana Naga muncul. Dia menggerakkan tubuhnya dan gerbang naga yang sangat besar muncul di langit. Hanya sudut gerbang naga yang terlihat, tetapi sudut ini berukuran beberapa kilometer. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang langsung dari gerbang naga. Memanggil sudut kerajaan surgawi yang kekal juga merupakan karakteristik dari kerajaan surgawi yang kekal. Salam, Raja Naga. Salam, Raja Naga. Ketika Wang Xian memasuki Istana Naga, para yaksa yang berpatroli segera membungkuk dengan hormat. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengamati sekelilingnya. Seluruh Istana Naga luasnya lebih dari 10.000 kilometer. Istana Naga yang besar hanya memiliki sekitar 100.000 orang. Itu sedikit luas. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung ke arah Istana Raja Naga. Raja Naga, saat dia tiba, Aonu segera berjalan mendekat dan menyapanya dengan hormat. Ya, dia menganggukkan kepalanya dan melihat ke pohon leluhur. Dengan peningkatan Istana Naga, pohon leluhur juga mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Pohon leluhur itu sekarang tingginya lebih dari 1.000 meter dengan dedaunan yang subur. Setiap cabang menghasilkan buah yang sangat berharga. Di mana Ratu Naga? Wang Xian bertanya pada Aonu. Raja Naga, kelompok Ratu Naga sedang berkultivasi di kolam transformasi naga. Para pemimpin juga berkultivasi. Aonu segera menjawab. Mendengar itu, Wang Xian segera masuk ke kolam transformasi naga. Pada saat ini, kolam transformasi naga memiliki keliling lebih dari 100 km. 9 pilar naga surgawi terlihat lebih megah dan hidup. Setiap pilar setinggi 10.000 meter, dan sejumlah besar darah naga mengalir ke kolam transformasi naga. Kolam transformasi naga berukuran 100 km memiliki kedalaman sekitar 1.000 meter. Saat ini, setengah dari darah naga sudah ada di kolam. Kolam transformasi naga memancarkan vitalitas yang luar biasa gemilang. Di dalam, kelompok pemimpin, spesies naga mengamuk, spesies naga Starwood, dan spesies naga berduri meningkatkan kekuatan mereka. Wang Xian menoleh dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Tidak akan lama sebelum Istana Naga dapat meningkatkan jumlah Master Abadi hingga beberapa ratus. Selanjutnya, mereka semua memiliki kekuatan tempur dari Master Abadi level 3 dan 4. Pada saat itu, dengan anggota Istana Naga ini sebagai yayasan, mereka akan diizinkan memasuki medan perang untuk bertarung. Tidak akan lama lagi kekuatan Istana Naga akan sangat ditingkatkan. Setelah melihat sekeliling, Wang Xian segera mundur. Dia kembali ke garis depan dan menutup Istana Naga. Sekarang, yang harus dia lakukan adalah menunggu anggota Istana Naga ditingkatkan dan bangsa Fu membayar sisa deposit. Adapun sisa deposit, Wang Xian akan melahap semua sumber daya dan dapat meningkatkan ke tingkat kedua dari penguasa abadi. Pada saat itu,
dia akan memiliki kekuatan tingkat ke-8 dari penguasa kekal. Dengan kekuatan tingkat ke-8 dari Dewa Abadi, dia akan dianggap sebagai salah satu pakar top di seluruh benua Tianze. Pada saat itu, dia akan dapat menangkap lebih banyak monster laut untuk dijual. Mungkin, tidak lama lagi dia akan memiliki kekuatan tempur Raja Dewa yang abadi. Saat dia memikirkannya, senyuman muncul di wajah Wang Xian. Dia menemukan sebuah ruangan di tengah dan mulai berkultivasi di sini. Di medan perang, suara pertempuran bisa terdengar tanpa henti. Itu berlangsung selama lebih dari 10 jam sebelum berakhir. Para prajurit di garis depan sudah lama melihat dan terbiasa dengan pertempuran tingkat ini. Pertempuran seperti itu bisa meletus 5 hingga 6 kali sebulan. Namun, kali ini jauh lebih mudah dari sebelumnya. Jumlah monster laut muskleman tingkat dewa jelas jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Pada hari ketiga, Fu Guo membawa lebih dari 3.000 orang ke tempat ini. Adik laki-laki, aku harus merepotkanmu selanjutnya. Fu Guo berjalan di depan dan berkata pada Wang Xian. Pada saat yang sama, dia juga sedikit penasaran. Mengapa Wang Xian ini tetap berada di garis depan wilayah langit misterius? Apakah dia dari garis depan? Namun, jika dia dari garis depan, mengapa dia menjual hewan peliharaannya kepada mereka? Meskipun dia penasaran, dia tidak banyak bertanya. Tidak masalah. Mungkin butuh lebih dari 10 hari untuk membantumu menjinakkan hewan peliharaan perangmu. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dalam setengah bulan ke depan, Wang Xian akan membantu mereka menjinakkan hewan peliharaan perang mereka. Lebih dari 3.000 hewan peliharaan perang hanya membuang-buang waktunya. Ketika Wang Xian sedang menjinakkan hewan peliharaan perangnya, banyak jenderal datang mengunjunginya. Melihat hewan peliharaan perang yang kuat ini, hati mereka terbakar dengan semangat. Beberapa jenderal siap berbicara dengan Wang Xian. Jika mereka bisa mendapatkan lebih banyak hewan peliharaan perang lain kali, mereka akan menjual semuanya. Fiuh. Setengah bulan kemudian, Wang Xian menjinakkan hewan peliharaan perang terakhir. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengirim Fu Guo dan yang lainnya pergi. Melihat pil di tangannya, dia tersenyum. Bab 2316 anggota Istana Naga tiba. Nama, Wang Xian. Ras, Yin Yang Five Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level, Eternal God Lord level 2, bentuk ke-6 dari transformasi naga surgawi. Tanda seru. Asal, 13/50. Kemampuan supernatural, memerintah suku air di bawah level mereka. Melahap makhluk hidup untuk mengekstrak asal. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi, transformasi naga surgawi. Kemampuan supernatural, menyerap jiwa, mengikat roh, mata naga 5 elemen yin yang. Aspek, 5 elemen penggilingan, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, polaritas ganda yin yang, mangkuk sedekah 5 elemen yin yang, ayunan ekor naga surgawi. Hukum, logam, kayu, air, api, bumi, terang dan gelap level 2. Kerajaan surgawi, Istana Naga. Istana Naga, tingkat 7. Anggota Istana Naga, 165.693. Saya telah naik level lain. Hanya dalam beberapa bulan di sini, kekuatanku meningkat pesat. Setelah membayar sisa pil dewa, Wang Xian segera menghabiskan semuanya. Melihat kebangkitannya, senyum muncul di wajahnya. Selamat atas terobosanmu lagi, Raja Naga. Pada saat ini, suara ucapan selamat dari anggota Istana Naga terdengar dari samping. Wang Xian melihat ke samping dengan ekspresi puas di wajahnya. Kelompok yang terdiri dari 550 anggota dipimpin oleh Perdana Menteri Gui, Ao Qitian, Ao Qi, Ao Yao, Ao Jian, Ao Xingmu, Ao Fenghuang, Mo Zesen, Ao Krep dan para pemimpin lainnya. 200 spesies naga mengamuk, 200 spesies naga starwood, puluhan spesies raptor, dan puluhan spesies naga panah. Spesies naga panah adalah spesies naga yang dihadiahi oleh sistem untuk mengatur sebuah planet. Itu adalah salah satu spesies naga jarak jauh terkuat di Istana Naga. Itu berisi atribut angin dan logam. Sekarang, puluhan anggota divisi panah mata telah maju ke spesies naga panah. Mereka bisa bertarung 3 tingkat lebih tinggi tanpa berdekatan satu sama lain.
Begitu mereka dekat dengan mereka, mereka akan bisa bertarung paling banyak 2 level lebih tinggi. Begitu spesies naga panah dapat menghentikan serangan mereka tanpa diganggu, itu akan sangat menakutkan. 550 anggota semuanya adalah Master Abadi Istana Naga. Kekuatan ini bukan apa-apa di benua Tianze. Namun, itu sebanding dengan pasukan di garis depan. Perdana Menteri Gui, kalian memiliki pemahaman tentang benua Tianze, kan? Wang Xian melirik mereka dan mendarat di Perdana Menteri Gui saat dia bertanya. Raja Naga, aku memiliki pemahaman dasar tentang itu. Ao Yao dan yang lainnya akan bertugas mengumpulkan pembunuhan di masa depan. Kami akan bertanggung jawab atas pertempuran. Jawab Perdana Menteri Gui. Ya, Wang Xian mengangguk. Anggota Istana Naga telah menyelesaikan promosi mereka kemarin. Dia menemukan beberapa otak kecerdasan buatan untuk Gui Perdana Menteri agar mereka memahami benua Tianze saat ini. Tuan Muda Wang Xian, pada saat ini, sebuah suara datang dari luar. Jenderal, silakan masuk. Wang Xian berkata langsung. Hehe, 2 sosok berjalan masuk. Salah satunya adalah penjaga kota Suan sementara yang lainnya adalah seorang lelaki tua yang memegang tongkat. Orang tua yang memegang tongkat itu bernama Suan Ze. Suan Ze juga orang terkuat di seluruh medan perang. Para prajurit memanggilnya jenderal dan juga marsal. Keduanya masuk dan langsung melihat ratusan bawahan di belakang Wang Xian. Ada manusia dan binatang setan. Mereka terlihat sangat berbeda. Namun, keduanya adalah ahli terkemuka di antara penguasa abadi. Mereka sedikit terkejut saat merasakan aura kerumunan. Bolehkah saya tahu mengapa Tuan Muda Wang Xian memanggil kami ke sini? Penjaga kota Suan bertanya pada Wang Xian sambil tersenyum. Jenderal, ini bawahan saya. Saya ingin mereka berlatih di sini dan mendapatkan beberapa sumber daya dari mayat monster laut. Saya akan memberitahu Anda tentang itu. Wang Xian berkata langsung kepada mereka. Tidak ada masalah dengan itu. Bawahan Tuan Muda Wang Xian juga merupakan kekuatan yang kuat. Di masa depan, mari bentuk pasukan terpisah. Bagaimana dengan tentara Istana Naga? Tentu saja, ini hanya sebuah judul. Ini terutama digunakan untuk mengatasi orang luar. Jika Tuan Muda Wang Xian tidak puas dengan itu, Anda bisa mengubahnya. Kepala Suan mengangguk setuju. Tentu, saat perang pecah di masa depan, tentara Istana Naga kita akan bertarung sendirian. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Hehe, tentu. Karena Tuan Muda Wang Xian telah mengirim bawahannya ke sini untuk membantu kami melawan monster laut dan tentara Istana Naga telah membentuk pasukan sendirian, Tuan Muda Wang Xian, terimalah. Suan Ze, yang berada di samping, mengeluarkan lencana sambil tersenyum dan menyerahkannya kepada Wang Xian. Oh, ini. Wang Xian mengambilnya dan melihatnya. Matanya mengungkapkan sedikit kejutan. Lencana umum mewakili lencana umum pasukan garis depan kita. Saat ini, ada 18 jenderal di garis depan, termasuk 19 Tuan Muda Wang Xian. Suan Ze berkata sambil tersenyum. Ada banyak jenderal di garis depan, tapi kebanyakan dari mereka adalah wakil jenderal. Adapun jenderal yang sebenarnya, hanya ada 18 jenderal yang memegang kekuasaan besar. Tak satu pun dari mereka yang lebih lemah dari Dewa Abadi tingkat 9. Lencana umum di tangan Wang Xian berada di level yang sama dengan 18 dari mereka. Terima kasih, Marsekal Suan. Wang Xian tersenyum dan menyimpannya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Garis depan kita lebih berbahaya. Lebih dari 100.000 orang akan mati dalam setiap perang. Dengan bawahan Jenderal Wang di sini, kita bisa mengurangi jumlah korban. Ini, jika kita memiliki tunggangan, kita dapat mengurangi jumlah korban seminimal mungkin. Bagus untuk memiliki tunggangan. Jika kita bisa membentuk pasukan gunung, maka kita bisa menangani. Suan Ze bergumam dan tiba-tiba menyebutkan tentang tunggangan perang. Dia memandang Wang Xian saat dia berbicara. Wang Xian terdiam saat mendengarnya. Sepertinya lelaki tua ini ingin mendapatkan beberapa tunggangan pertempuran darinya. Aku bisa mendapatkan hewan peliharaan perang, tapi aku bisa menjualnya ke garis depan Blackwater dengan harga pasar. Aku juga bisa membayar dengan mayat monster laut. Jika kalian tidak menginginkannya, aku akan menjualnya kepada orang lain. Wang Xian tidak mengatakan apa-apa dan membuat janji secara langsung. Jika dia bertangan pendek, dia akan memanfaatkan orang lain. Dia akan menjualnya kepada orang lain dan juga kepada mereka.
Tidak ada salahnya menjualnya terlebih dahulu. Haha, baiklah, baiklah. Kapan kita bisa mendapatkan hewan peliharaan perang lagi? Mata Xuanze langsung berbinar saat dia bertanya. Aku tidak tahu. Ini akan memakan waktu paling lama 1 hingga 2 bulan. Wang Xian ragu sejenak sebelum menjawab. 1 sampai 2 bulan sudah cukup. Baiklah, kalau begitu kita tidak akan mengganggu Jenderal Wang. Hehe. Xuanze pergi dengan Xuan Zhenshou dengan puas. Alasan utama mengapa dia memberi Wang Xian posisi dan lencana seorang jenderal adalah untuk mendapatkan sekumpulan hewan peliharaan perang. Kalau tidak, dengan karakternya, bahkan jika Wang Xian adalah seorang pemuda yang sangat dihargai kakeknya, dia tidak akan memberinya posisi seorang jenderal. Lagi pula, jenderal mana yang tidak keluar dari tumpukan mayat? Siapa di antara mereka yang tidak menjaga garis depan selama 10.000 tahun? Saya benar-benar tidak tahu kemampuan seperti apa yang dimiliki Wang Xian. Dia sangat yakin bahwa dia bisa mendapatkan sekumpulan hewan peliharaan perang dalam 1 atau 2 bulan. Keduanya terbang keluar seperti yang dikatakan manajer Xuan dengan binar di matanya. Orang tua itu belum buta. Hanya ada 2 kemungkinan baginya untuk sangat menghargai pemuda itu. Pertama, anak itu sangat berbakat. Bahkan lelaki tua itu sangat memikirkannya. Kedua, anak itu adalah anak haram orang tua itu. Xuanze berkata dengan binar di matanya. Anak haram. Ketika Xuan Zhenshou mendengar kata-katanya, dia terdiam. Jika bukan karena lelaki tua itu sangat menghargainya, aku akan mengikatnya dan menjinakkan hewan peliharaannya. Namun, anak ini cukup bijaksana. Saya harap dia bisa mendapatkan beberapa hewan peliharaan pertempuran yang layak yang dapat mencapai setengah dari keluarga kerajaan federasi. Xuanze sepertinya berbicara sendiri saat dia berbicara. Bab 2317 Kekuatan dari 2317 prajurit Istana Naga. Wang Xian tidak tahu bahwa Marsekal Xuanze sedang berkomplot melawannya di belakang punggungnya. Dia mengeluarkan AI-nya dan melihat pesan yang dia kirim ke tak terkalahkan dalam pertempuran. Selama periode waktu ini, dia telah mengirim cukup banyak pesan ke Chunipyu ini, tetapi tidak ada balasan. Tanda seru. Kemarin, Wang Xian telah melihat pesan di AI-nya. Tak terkalahkan dalam pertempuran pergi ke tempat tertentu. Orang ini tidak dalam kultivasi tertutup juga tidak pergi jauh ke laut bawah tanah. Mustahil baginya untuk tidak mengetahui informasi yang dia kirim. Itu berarti dia tidak membalas informasi itu. Sepertinya orang ini mencoba mengingkari janjinya. Mata Wang Xian berbinar. Jauh lebih nyaman menjinakkan hewan peliharaan perang dengan yang tak terkalahkan dalam hal teknik bertarung. Dia tidak kuat, tetapi dia memiliki pertahanan harta tertinggi. Dia tidak akan terbunuh bahkan jika dia memprovokasi monster laut yang kuat. Bahkan Ao Yao dan yang lainnya tidak bisa melakukan umpan seperti itu. Oleh karena itu adalah pilihan terbaik untuk menjinakkan hewan peliharaan perang dan membawa serta taktik pertempuran yang tak terkalahkan. Namun, orang ini jelas berusaha mengingkari janjinya dan tidak membalas pesannya sama sekali. Sepertinya aku harus pergi dan menagih hutang kali ini. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Monster laut sedang menyerang. 3 legiun siap bertempur. Pada saat ini, raungan yang menghancurkan bumi terdengar. Wang Xian telah mendengar raungan ini 3 kali. Dia tidak terkejut seperti di awal. Ayo pergi dan biasakan diri dengan medan perang. Namun, kali ini, Wang Xian terbang bersama anggota Istana Naga. Dia tidak bisa tinggal di sini setiap hari. Di masa depan, ketika perang pecah di garis depan, anggota Istana Naga harus ikut serta dalam perang itu sendiri. Sekarang setelah mereka maju ke ranah penguasa abadi, kemungkinan mereka dibunuh oleh monster laut sangat kecil. Selain itu, bahkan jika mereka terbunuh, mereka dapat dibangkitkan. Itu Raja Naga. 550 ahli Istana Naga mengikutinya dan terbang menuju medan perang. Saat dia bergegas, 3 legiun di sekitarnya terbang menuju laut air hitam serempak. Di antara mereka, 2 jenderal berdiri di tembok kota besar dan menjaga pertahanan terakhir. Prajurit dari Blue Sun Legion, bunuh. Prajurit dari Legiun Pemecah Kebencian, bunuh. Prajurit Day Wolf Army, bunuh. Raungan megah terdengar. 8 hingga 900 ribu prajurit dari 3 pasukan menyerbu langsung ke medan perang. Berdengung. Saat ini, Wang Xian memimpin anggota Istana Naga ke tembok kota di depan laut air hitam.
Jenderal Wang, apakah anak buahmu akan bergerak? Penjaga Xuan berdiri tidak jauh dan bertanya pada Wang Xian. Ya, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, kamu bisa memutuskan tindakan tentara Istana Nagamu. Wali Xuan berkata. Wang Xian memandang Perdana Menteri Gui dan memberi isyarat padanya untuk memimpin pertempuran. Masuk ke dasar laut dan mulai pertempuran. Perdana Menteri Gui tidak ragu dan segera memerintahkan semua anggota Istana Naga. Ya, sekelompok anggota Istana Naga bergerak dan terbang langsung ke dasar laut di bawah. Jenderal Wang, dasar laut adalah wilayah monster laut. Meskipun orang-orangmu semuanya kuat, masih sangat berbahaya memasuki laut untuk berperang. Ketika Kepala Xuan melihat mereka terbang langsung ke laut, dia sedikit mengernyit. Tidak apa-apa, mereka lebih cocok untuk bertarung di laut. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Anggota Istana Naga lebih cocok untuk bertarung di laut. Tekanan mereka bisa mengurangi kekuatan tempur makhluk air. Wang Xian berdiri di atas dan menatap anggota Istana Naga yang telah memasuki lautan dengan mata naga yin yang dan 5 elemennya. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat mereka memasuki lautan, lebih dari 200 spesies naga mengamuk yang dipimpin oleh Ao Kitian dan Ao Kimraung. Tubuh mereka langsung membesar. Masing-masing berukuran ribuan meter. Mereka memegang batang logam atau palu petir dan tombak. Aura menakutkan meletus dari tubuh mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Di belakang mereka, lebih dari 200 spesies naga Starwood mengikuti dari belakang, duri yang padat berayun di belakang mereka. Di posisi terakhir adalah anggota divisi panah mata surgawi Mo Zesen. Adapun spesies naga berduri, mereka sudah bersembunyi di sekitarnya. Mereka semua telah mencapai tingkat pertama dari alam dewa abadi. Semakin tinggi level ketiga, semakin kuat mereka bisa bertarung melawan level keempat monster laut Realm Lord abadi. Semakin tinggi level kedua, semakin kuat mereka bisa melawan level ketiga dari monster laut Realm Lord abadi. Bahkan Perdana Menteri Gui yang paling lemah pun bisa melawan monster laut tingkat kedua. Namun, Perdana Menteri Gui tidak akan menyerang. Cangkang kura-kura di depannya mengambang dengan gambar. Perdana Menteri Gui memerintahkan semua ahli Istana Naga. Divisi Panah Mata Surgawi, segera serang dan tarik beberapa monster laut untuk menyerang. Perdana Menteri Gui memerintahkan segera. Ya, 40 hingga 50 spesies Ark Dragon segera menarik busur mereka, dan energi yang mengerikan mengembun. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 40 hingga 50 spesies Ark Dragon bisa bertarung melawan penguasa abadi level 4 di bawah serangan jarak jauh. Masing-masing menarik busur mereka, dan anak panah ditembakkan ke depan. Saat setiap panah ditembakkan, itu segera berubah menjadi naga suci. Ledakan, 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 ledakan. Setelah serangkaian bidikan, orang bisa melihat gelombang air naik dari langit. Seolah-olah ada makhluk raksasa yang menakutkan bolak-balik melalui laut. 45 gelombang air mengalir ke monster laut ratusan kilometer ke depan seperti naga dan ular. Ledakan, ledakan, ledakan. Air laut meledak dan naik hingga 10.000 meter. Dalam sekejap, ratusan ribu monster laut terbunuh. Ini bahkan ketika monster laut tingkat dewa-dewa abadi menemukannya dan memblokirnya. Kalau tidak, jutaan monster laut bisa terbunuh. Apa ini? Para prajurit dari 3 pasukan yang mengapung di lautan melihat ke bawah karena terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa serangan mengerikan tiba-tiba meledak dari bawah dan membunuh ratusan ribu monster laut? Mereka bahkan belum bergerak. Mengaum. Pada saat berikutnya, raungan menakutkan terdengar satu demi satu, termasuk level 5 dan 6 dewa-dewa abadi, dan raungan yang lebih kuat. Sekelompok monster laut menyerang ke arah tembok kota di bawah. Mereka menyerah untuk berperang melawan tentara di atas. Keterampilan memanah yang kuat, kekuatan yang kuat. Wajah Xuan Zhenshou dipenuhi dengan keterkejutan. Dia cukup kuat untuk melihat situasi di dasar air hitam. 40 hingga 50 serangan barusan sudah cukup untuk membunuh monster laut dewa level 5 yang abadi. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Ketika monster laut melebihi level 5 dari penguasa abadi, para ahli dari legiun lain akan bertahan melawannya. Wang Xian berbicara dengan Wali Xuan. Jangan khawatir, mereka semua mengerti. Penjaga Xuan menganggukkan kepalanya. Matanya berbinar saat dia menatap monster laut di bawah. Mengaum.
Permukaan laut seperti naga dan ular yang melintasi laut. Keributan itu sangat luas. Raungan mengguncang langit, mengaum, mengaum, mengaum. Saat berikutnya, raungan yang menghancurkan bumi terdengar saat itu menyerang monster laut di depan. Naga gila, lawan. Starwood, berjuang. Panah naga, kunci ke monster laut di atas dewa-dewa yang abadi. Di belakang mereka, Perdana Menteri Gui memerintahkan dengan lantang. Ya, lebih dari 200 spesies naga gila menyerbu ke depan, masing-masing berukuran beberapa ribu meter dan menggunakan senjata yang menakutkan. Membunuh. Spesies drakonik yang mengamuk meraung, dan energi merah darah menyerbu ke depan. Kegelapan, api, dan kilat menyatu menjadi satu. Bahkan jika ada level 5 God Lord si Monsters Ahead yang abadi, mereka masih akan terus maju. Bab 2318 di bawah kekuatan 2318 prajurit Istana Naga. Ledakan, ledakan, ledakan. Di Laut Air Hitam, ketika lebih dari 200 spesies naga mengamuk menyerang, seluruh permukaan laut meledak. Air Laut Hitam melonjak ke langit. Tanda seru, tanda seru. Garis-garis energi merah darah yang terlihat jelas menyapu ke depan. Ini adalah pertama kalinya pertempuran terjadi di dasar laut. Air Laut Hitam naik ke langit, dan semua prajurit dari 3 legiun melihat ke bawah dengan takjub. Bang, bang, bang. Pada saat berikutnya, suara tabrakan yang mengerikan terdengar. Guyuran. Kemudian, mereka melihat banyak monster laut terlempar keluar dari air, dan banyak anggota tubuh mereka beterbangan di udara. Air laut yang tak berujung melonjak ratusan kilometer ke arah depan tembok kota. 4 hingga 5 juta monster laut terbunuh dalam satu serangan, dan beberapa monster laut penguasa abadi yang tidak punya waktu untuk menghindar juga terbunuh. Lebih dari 20 anggota Istana Naga mampu melawan kekuatan yang lebih kuat. Dengan kata lain, serangan gabungan dari lebih dari 20 spesies naga mengamuk dapat mengancam monster dewa-dewa laut level 5 yang abadi. Serangan ini tidak lebih lemah dari serangan kekuatan penuh dari 10 penguasa dewa abadi level 5. Monster laut yang lemah di depan terbunuh. Mengaum. Saat ini, raungan terdengar dari monster laut di depan. Jenderal dari 3 pasukan, bunuh monster laut di atas peringkat 5 dewa-dewa abadi. Melihat ini, Xuan Zhenshou segera memesan. Ya. Beberapa ahli dari 3 pasukan mengunci mata mereka pada monster laut di bawah. Prajurit jarang mengalami pertempuran di lautan. Namun, monster laut tidak mengintai terlalu dalam, jadi pertarungan antar ahli tidak terpengaruh sama sekali. Menatap belasan monster laut di atas Raja Abadi peringkat 5, puluhan jenderal langsung melancarkan serangan mereka. Mengaum. Merasakan serangan dari atas, puluhan monster laut penuh amarah dan melawan. Membunuh. Dengan bantuan para ahli untuk menahan monster laut yang kuat, 200 spesies naga mengamuk dari Istana Naga menyerang monster laut. Spesies Starwood Dragon mengikuti dari belakang dan menyerang monster laut. Ledakan, ledakan, ledakan. Hanya dalam 1 detik, darah menyembur keluar dari laut. Monster laut yang tak terhitung jumlahnya dibunuh oleh spesies naga mengamuk dan spesies Starwood Dragon. Di belakang, 40-50 anggota divisi panah mata surgawi menembakkan panah ke monster laut tingkat penguasa dewa abadi. Mengamuk. Pembantaian. Lebih dari 200 spesies naga mengamuk, yang masing-masing panjangnya beberapa ribu meter, seperti tembok raksasa. Di belakang, duri yang tak terhitung jumlahnya bergerak maju, dengan mudah menembus monster laut. Pembantaian, pembantaian telanjang. Setiap detik, lebih dari 10.000 monster laut terbunuh, dan banyak monster laut dewa tingkat dewa abadi langsung melarikan diri kembali ke kerajaan surgawi yang abadi. Hanya ada 500 hingga 600 monster dewa laut dewa abadi yang menyerang kota, dan monster dewa laut tingkat dewa abadi berkisar dari level 1 hingga level 9. Namun, 90% monster laut berada di bawah level 5, dan 90% di atas level 5. Dan monster laut di bawah level 5 dari level dewa-dewa abadi benar-benar dipukuli oleh Istana Naga. Selama mereka tidak melarikan diri, mereka akan mati. Adapun monster laut lainnya di bawah dewa-dewa yang kekal. Tidak perlu menyebutkannya, darah mengalir, dan kekuatan dasar laut sangat menakutkan. Gul, ada apa? Ada apa dengan monster laut di bawah sana? Sungguh kekuatan yang menakutkan. Di langit di atas laut, para prajurit dari 3 pasukan menatap dasar laut dengan kaget.
Samar-samar mereka bisa melihat makhluk mengerikan berkelahi dengan monster laut. Tidak, mereka membunuh monster laut. Mereka harus menjadi orang-orang kita. Kalau tidak, ahli kami tidak akan mendukung mereka. Beberapa orang berbisik. Mereka sama sekali tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran di dasar laut. Ini membuat para prajurit melayang di langit dan melihat ke dasar laut dalam keadaan linglung. Ini adalah pertama kalinya situasi seperti itu terjadi. Sangat kuat. Jenderal Wang, bawahanmu memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Penjaga Xuanzhen menatap dasar laut dengan kagum di matanya. Lebih dari 400 ahli yang bisa bertarung melawan ahli Lord Tier 4 yang abadi juga merupakan kekuatan yang tangguh di garis depan. Saat ini, ada sekitar 3.000 penguasa abadi di garis depan, tetapi ini tidak berarti bahwa 3.000 penguasa abadi dapat bertarung setiap saat. Banyak penguasa abadi sedang menyembuhkan luka mereka, dan beberapa berkultivasi. Setiap kali mereka mengirim dewa-dewa abadi, monster laut akan mengirimkan lebih banyak dewa-dewa laut monster yang abadi. Jumlah monster laut dewa-dewa yang kekal lebih dari jumlah manusia. Setelah setengah dari 3.000 orang ini terluka parah, garis depan pada dasarnya akan selesai. Penguasa dewa abadi di garis depan harus mempertahankan 70% kekuatan tempur mereka untuk menghadapi serangan monster laut yang kuat. Faktanya, 600 hingga 700 penguasa dewa abadi sedang memulihkan diri. Meskipun tingkat korban dari dewa-dewa yang kekal relatif rendah, tingkat korban juga tidak rendah. Dalam situasi 1 lawan 1 antara manusia dan monster laut dewa-dewa, Anda bisa membuat monster laut itu melarikan diri kembali ke sarangnya. Atau manusia bisa kembali ke kerajaan abadi. Namun, ketika manusia kembali ke kerajaan abadi, mereka masih membutuhkan ahli untuk bertarung melawan monster laut dewa-dewa yang abadi ini. Oleh karena itu, kecuali manusia terluka parah, mereka tidak dapat langsung melarikan diri kembali ke kerajaan abadi mereka. Begitu mereka terluka parah, jarang bagi mereka untuk pulih selama 1 atau 2 tahun. Sangat umum bagi mereka untuk menghabiskan lebih dari 10 tahun. Itu juga sering terjadi di kerajaan abadi di mana mereka mati dalam pertempuran. Itu normal untuk puluhan dari mereka mati dalam setahun. Oleh karena itu, setiap kali monster laut menyerang, manusia hanya akan mengirimkan 3 atau 4 legiun sementara legiun lainnya beristirahat. Tidak ada yang tahan dengan pertempuran terus-menerus. Ketika anggota Istana Naga menyerang, mereka langsung mengirimkan 550 penguasa dewa abadi. Meskipun tidak ada dari mereka yang top tier, mereka juga tidak lemah. Kali ini, monster laut pasti akan mengalami kematian yang tragis. Namun, lain kali, monster laut mungkin mengirimkan dewa-dewa abadi yang bahkan lebih cocok. Mereka tidak peduli tentang fakta bahwa monster laut tingkat dewa-dewa akan mengirimkan lebih banyak lagi lain kali. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang dikirim, mereka paling banyak setara dengan tentara Istana Naga. Penambahan tentara Istana Naga sangat bermanfaat bagi garis depan. Ketika para ahli tentara Istana Naga melangkah keluar, para ahli di pihak mereka bisa beristirahat. Mereka hanya membutuhkan beberapa ahli tingkat atas untuk menjaga garis depan. Di dasar laut, lebih dari 500 anggota Istana Naga bertempur seperti dewa perang. Anggota Istana Naga yang telah bertempur jauh-jauh ke sini, besar dan kecil, memiliki ketertiban lebih dari pasukan di bawah komando Perdana Menteri Gui. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 500 anggota Istana Naga bertarung melawan ratusan juta monster laut. Namun, anggota Istana Naga hanya berhasil menahan sebagian monster laut. Ada juga monster laut yang menyerang dari tempat lain. Pada saat ini, prajurit dari 3 legiun segera menyerang ke depan. Dibandingkan dengan masa lalu, tekanan pertempuran kali ini sangat berkurang. Paling tidak, beberapa ribu orang akan selamat. Jenderal Wang, bagaimana bawahanmu akan berpartisipasi dalam pertempuran di masa depan? Harus ada rencana bagi kita untuk melakukan beberapa penyesuaian. Kepala Xuan menatap pertempuran di dasar laut dengan penuh semangat dan bertanya pada Wang Xian. Dia tahu apa artinya garis depan memiliki kekuatan tempur lebih dari 500 orang. Kami akan berpartisipasi dalam pertempuran setiap saat. Namun, rampasan perang dari membunuh monster laut akan menjadi milik kita. Wang Xian menjawab langsung. Setiap kali kita berpartisipasi dalam pertempuran, itu, sebaiknya jangan terus berpartisipasi dalam pertempuran jika kamu terluka. Rampasan perang secara alami akan menjadi milik kalian.
Guardian Xuan tercengang sesaat sebelum dia langsung berkata. Wang Xian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Anggota Istana Naga memiliki garis keturunan naga suci yang paling murni. Ketika mereka mengolah teknik transformasi naga surgawi, bahkan jika mereka terluka parah, mereka membutuhkan paling banyak setengah bulan dan sebulan untuk pulih. Jika mereka mengkonsumsi darah naga, mereka akan pulih lebih cepat. Lagi pula, mereka adalah ras yang berada di puncak alam semesta. Jika mereka berjuang untuk memelihara pertempuran, Istana Naga hanya akan menjadi semakin kuat jika mereka terus bertarung di sini. Dalam waktu kurang dari 1 atau 2 tahun, jumlah anggota abadi Istana Naga bisa mencapai puluhan ribu atau bahkan lebih. Terlebih lagi, dengan perlindungan para ahli di garis depan, akan sulit bagi Istana Naga untuk kalah terlalu banyak di setiap pertempuran. Ini akan sangat menguntungkan. Saya bisa pergi dan menjinakkan hewan peliharaan perang saya dan menjualnya dengan damai. Di masa depan, Istana Naga akan menjadi semakin kuat dan semakin kuat. Mata Wang Xian berbinar karena kegembiraan. Bab 2319 menghancurkan medan perang. Ledakan, ledakan, ledakan. Di Laut Air Hitam, pertempuran masih berlangsung. Pertempuran telah berkembang dari dasar laut ke permukaan laut. Di tembok kota, semua orang melihat anggota Istana Naga yang separuh tubuhnya terekspos di permukaan laut dalam keadaan linglung. Tanda seru, berukuran 3 hingga 4.000 meter, energi merah darah berputar di sekitar tubuh mereka. Setiap serangan mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Tentu saja, yang paling mengejutkan mereka adalah tubuh dan tubuh mereka yang kejam. Setiap anggota Istana Naga tampak lebih kejam daripada monster laut yang kuat. Dengan para ahli tingkat atas dari 3 legiun menahan monster laut tingkat atas, anggota Istana Naga membantai mereka dengan sembrono. Bahkan monster laut Raja Abadi level 5 terluka parah dan melarikan diri di bawah pengepungan. Mengaum, mengaum, mengaum. Dengan jejak ketakutan, raungan datang dari medan perang di depan mereka. Di belakang mereka, monster laut melarikan diri dengan panik. Monster laut tahu rasa takut dan juga tahu cara melarikan diri. Sangat kuat. Dari mana kekuatan ini berasal? Kenapa ada begitu banyak prajurit yang kuat di garis depan kita? Melihat monster laut melarikan diri, para prajurit dari 3 legiun memandangi para ahli Istana Naga yang telah mengungkapkan setengah dari tubuh mereka dalam keadaan linglung. Ada lebih dari 200 tubuh yang kejam, lebih dari 200 manusia pohon dengan duri yang menakutkan, dan lusinan pemanah yang sangat kuat. Masing-masing lebih kuat dari yang lain. Mereka berdiri berjajar dan tampak seperti tembok kota yang tak terkalahkan. Ini hampir sebanding dengan meriam pemusnah di garis depan keluarga Kerajaan Federasi. Tidak buruk, Wang Xian melihat ke bawah dan menunjukkan senyuman. Meskipun imbalan dari membunuh monster laut tidak sebesar terakhir kali dia memerintah, tidak masalah untuk meningkatkan jumlah Tuan Abadi sebanyak 30 menjadi 40. Anggota Istana Naga akan menjadi lebih kuat saat mereka bertarung. Ini adalah pasukan baru kami dari garis depan Blackwater, tentara Istana Naga. Semua prajurit, salut. Penjaga Xuan juga melihat anggota Istana Naga dengan wajah penuh kegembiraan. Mereka baru berdiri di sana selama 5 jam. Tingkat kematian 70% hingga 80% lebih rendah dari sebelumnya. Jika pasukan Istana Naga bisa berjaga di sini selamanya, itu akan menjadi kegembiraan yang besar bagi front perairan hitam. Salam. Semua prajurit di sekitar berteriak kegirangan saat mereka melihat anggota Istana Naga di permukaan laut. Yang kuat akan dihormati kemanapun mereka pergi. Apalagi saat mereka membantu menekan monster laut dan mempertahankan garis depan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sekelompok anggota Istana Naga bergerak dan terbang menuju tembok kota. Raja Naga, Perdana Menteri Gui dan yang lainnya menyambut Wang Xian dengan hormat. Benar, Perdana Menteri Gui. Mulai sekarang, Anda akan bertanggung jawab atas masalah di sini. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat mencari Jenderal Xuan Zhen dan jenderal lainnya. Wang Xian berkata kepada mereka dengan puas. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat mencari saya. Jenderal Xuan Zhenshou berkata sambil tersenyum dari samping. Perdana Menteri Gui mengangguk padanya sambil tersenyum. Kirim semua rampasan perang kembali ke Istana Naga. Aku akan pergi duluan. Wang Xian berkata kepada anggota Istana Naga. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung terbang ke kejauhan.
Sekarang masalah di Istana Naga telah diselesaikan, dia harus terus menjinakkan hewan peliharaan perangnya. Ada banyak monster laut di medan perang, tapi dia tidak bisa menjinakkan hewan peliharaan perangnya di sini. Setelah formasi disiapkan, dia akan diserang oleh monster laut yang kuat. Formasi akan hancur dan monster laut dewa-dewa yang abadi akan dapat segera melarikan diri. Oleh karena itu, dia masih membutuhkan idiot dari sekolah menengah teknik pertempuran itu. Setelah mengunjungi akademi dan menyaksikan kultivasi para siswa, Wang Xian langsung menuju formasi teleportasi akademi. Meskipun medan perang berdekatan dengan Swan Heaven Domain, dibutuhkan setidaknya 4 hingga 5 hari untuk terbang ke sana. Dengan kekuatan Wang Xian saat ini, dibutuhkan 4 hingga 5 hari. Orang bisa membayangkan seberapa jauh itu. Dia bisa mencapainya dalam 1 hingga 2 jam melalui formasi teleportasi. Medan perang, kota medan perang. Ini adalah kota yang sangat luas dengan bangunan dan pepohonan yang menjulang tinggi. Beberapa burung terbang di langit. Wang Xian keluar dari formasi teleportasi dan berjalan maju bersama kerumunan. Ketika dia tiba di area kosong, dia menggerakkan lengannya dan sehelai rambut muncul di tangannya. Koneksi darah. Rambut secara alami adalah bagian terbaik kedua dari teknik pertempuran. Itu dibentuk oleh formasi Bats. Namun, ketika dia menempatkan rambut ke dalam formasi, itu meleleh dengan cepat dan menghasilkan suara BZZZ. Apa ini? Harta karun di tubuh orang itu bisa menahan beberapa formasi. Wajah Wang Xian menjadi hitam dan dia sedikit mengernyit. Tanpa formasi untuk mengunci lokasinya, di mana dia bisa menemukannya. Langsung ke keluarga teknik pertempuran. Bahkan jika dia langsung pergi ke sana, dengan karakter orang itu, orang akan mengatakan bahwa dia tidak ada di sana. Sebaiknya jangan biarkan aku menangkapmu. Jika tidak, tunggu saja. Wajah Wang Xian gelap dan matanya bersinar. Dia membuka AI-nya dan segera memeriksa beberapa informasi tentang teknik bertarung yang tak terkalahkan. Namun, sebelum dia melihat berita tentang teknik bertarung yang tak terkalahkan, dia melihat berita tentang pet perang Istana Naga. Dia dengan santai memeriksa dan menemukan bahwa pet perang Istana Naga saat ini sangat populer. Terutama beberapa foto, jumlah penayangannya di luar imajinasinya. Sejak promosi terakhir toko hewan perang Istana Naga, hewan peliharaan perang Istana Naga telah menjadi perhatian semua orang. Dan beberapa foto benar-benar membuat hewan peliharaan perang Istana Naga menjadi sangat populer. Beberapa foto adalah pertarungan Wang Xian dan Yong Xing Pingli. Pada saat itu, formasi susunan baru saja dipecahkan oleh penguasa pulau dari Pulau Tianhai, mengungkapkan adegan buaya bor es dan ratusan hewan peliharaan perang tingkat penguasa abadi. Dalam foto tersebut, hewan peliharaan pertempuran itu meledak dengan energi dan memancarkan aura yang sangat kuat. Dengan begitu banyak hewan peliharaan pertempuran, secara alami menyebabkan seluruh benua seleksi alam menjadi gempar. Ini juga menyebabkan hewan peliharaan pertempuran Istana Naga menjadi sangat populer. Dia melihat tokonya sendiri di AI. Peringkat perhatian telah mencapai 100 miliar, yang membuat Wang Xian sedikit terdiam. Namun, ketika dia melihat beberapa komentar di bawah, wajahnya menjadi sangat gelap. Sebuah organisasi yang mengaku sebagai support group untuk teknik pertarungan tak terkalahkan membanjiri kolom komentar. Mereka semua memarahinya. Wang Xian mengingat hutang ini dan menyalahkan semuanya pada teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Kasino tak terkalahkan. Setelah memeriksa beberapa informasi, Wang Xian melihat sebuah pesan. Kasino tak terkalahkan adalah tempat hiburan terbesar dan terpopuler di seluruh kota teknik pertempuran. Dan tempat hiburan yang tak terkalahkan ini dibuka dengan teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Aku tidak menyangka anak ini membuka toko. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan mencari lokasi di AI. Dia segera terbang menuju Invincible Entertainment Ground. Tempat hiburan yang sangat besar. Wang Xian terbang ke langit di atas tempat hiburan. Sedikit kejutan muncul di wajahnya. Ukurannya sekitar 4 hingga 5 km dan tingginya sekitar 3.000 meter. Wang Xian memandang dengan kasar. Ada lebih dari 100 lantai, dan setiap lantai relatif tinggi. Kata, tak terkalahkan, tertulis di dinding seluruh bangunan. Itu sangat menarik. Lokasi geografis tidak perlu disebutkan. TSK, KKKK. Jika saya datang dan menimbulkan masalah, apakah anak itu akan keluar? Wang Xian mendecakkan bibirnya saat matanya berbinar.
Kali ini, Wang Xian ingin memberi pelajaran yang baik kepada orang itu. Dia ingin memberi tahu dia betapa kuatnya dia. Bab 2320 menghancurkan tempat itu. Lantai pertama adalah zona pertarungan binatang buas. Ketika Wang Xian memasuki lantai pertama kasino tak terkalahkan, dia melihat kolam tertutup kaca di tengah. Di dalam kolam, ada dua monster laut yang saling bertarung. Semua orang di sekitarnya berteriak kegirangan. Tanda seru, tanda seru. Area setiap lantai Invincible Casino sangat luas. Setidaknya ada 1000 orang yang berteriak di sekitarnya. Dia melirik dan berjalan ke lift. Kemudian, dia berjalan langsung ke lantai paling atas. Lantai paling atas adalah area paling mewah dan mahal di seluruh kasino yang tak terkalahkan. Ada formasi di lantai paling atas yang bisa mengabaikan seluruh kota taktik pertempuran. Itu memiliki restoran paling mewah dan arena paling canggih. Ding! Lift terbuka. Wang Xian ingin membuat keributan dan menarik perhatian yang tak terkalahkan. Secara alami, dia ingin pergi ke lantai paling atas. Pada akhirnya, dia harus menghancurkan seluruh bangunannya jika harus. Selamat datang di pesta ulang tahun Bunda Maria. Tolong tunjukkan kami undangan Anda. Lift baru saja terbuka ketika dua wanita cantik di pintu tiba-tiba berbicara dengan Wang Xian. Ini membuatnya sedikit terpana. Sedikit keheranan melintas di matanya. Pesta ulang tahun siapa? Wang Xian tertegun sejenak sebelum dia bertanya. Ini, tentu saja ini adalah pesta ulang tahun Bunda Maria. Apakah kamu tidak tahu? Tuan muda, Anda tidak diizinkan masuk tanpa undangan. Kedua pelayan itu sedikit tercengang saat mereka berbicara dengan segera. Siapa Nona Tian Mei? Siapa dia yang tak terkalahkan dalam teknik pertempuran? Wang Xian mengangkat alisnya dan bertanya. Tuan muda, Nona Tian Mei adalah adik perempuan dari Master Muda Teknik Pertempuran. Jika Anda tidak memiliki undangan, Anda tidak diizinkan masuk. Para pelayan berbicara kepadanya dengan sabar. Adik perempuan. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Tuan muda, tolong tinggalkan dulu. Kedua pelayan itu memperhatikan bahwa Wang Xian jelas tidak tahu apa-apa. Jelas bahwa dia tidak ada di sini untuk pesta ulang tahun. Oleh karena itu, mereka segera berkata, "Aku tidak terlalu yakin. Namun, pria itu tak terkalahkan dalam pertempuran yang mengundangku hari ini. Saya tidak punya surat undangan." Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. "Hah, ini, kamu tidak boleh masuk tanpa surat undangan." Kedua pelayan itu sedikit terpana dan menggelengkan kepala. Kalau begitu suruh Gai Invincible dalam seni tempur itu untuk datang. Wang Xian berkata langsung, Tuan muda, Invincible in Combat Arts belum datang. Jika Anda tidak memiliki undangan, ini bisa digunakan sebagai undangan. Saat para pelayan terus berbicara, Wang Xian menggerakkan lengannya dan mengeluarkan lencana umum yang diberikan kepadanya oleh penjaga Xuan Zhen. Ini, kedua pelayan itu agak bingung. Salah satu dari mereka mengambil Ai dan memindainya. Ini, ketika dia melihat informasi yang ditampilkan pada Ai, mulutnya sedikit menganga. Identitasnya tidak mungkin palsu. Mari kita tunggu pria yang tak terkalahkan dalam teknik bertarung itu datang. Wang Xian melambaikan tangannya ke arah mereka dan langsung masuk. Kedua pelayan itu ragu-ragu sejenak tetapi tidak menghentikannya. Mereka benar-benar tidak berani menghentikan jenderal garis depan dari wilayah langit yang misterius. Mungkin hanya tuan muda yang tak terkalahkan yang bisa mengenal jenderal muda seperti itu. Kedua pelayan itu saling memandang dan berbisik. Ketika Wang Xian mendengar kedua pelayan saling berbisik, sudut mulutnya sedikit melengkung dan senyum muncul di wajahnya. Jika saya dapat menemukan prajurit yang tak terkalahkan hari ini, saya akan menghajarnya. Dia bergumam dan berjalan masuk. Begitu dia masuk, Wang Xian melihat bahwa seluruh lantai atas telah diubah sementara menjadi tempat ulang tahun. Saat ini, ada total 6 hingga 700 orang di dalamnya. Kebanyakan dari mereka adalah pria dan wanita muda. Sejumlah kecil dari mereka adalah pria dan wanita parubaya. Masing-masing dari mereka mengenakan pakaian yang sangat indah. Wang Xian mengalihkan pandangannya dan memang, tidak ada orang yang tak terkalahkan dalam pertempuran. Dia berjalan lurus ke dalam. Dia tidak peduli apakah orang lain mengenalinya atau tidak. Dia menemukan tempat duduk dan duduk. Dia mengeluarkan buah-buahan di atas meja dan mulai makan. Saya mendengar Tuan Muda Wudi ada di sini hari ini. Tentu saja, Tuan Muda Wudi sangat menyayangi saudari Tian Mei.
Secara alami, dia tidak akan melewatkan hari ulang tahunnya. Saya sangat iri pada saudari Tian Mei. Dia memiliki saudara laki-laki yang baik. Sekarang, Tuan Muda Wudi memiliki tingkat 5 penguasa abadi. Bahkan beberapa orang parubaya bukan tandingannya. Tuan Muda Wudi juga tampan. Jika saya harus. Wang Xian baru saja duduk ketika dia mendengar diskusi beberapa gadis di sekitarnya seolah-olah mereka tergila-gila padanya. Tak terkalahkan adalah sampah. Wang Xian mendengar kata-kata mereka dan berkata dengan acuh tak acuh. Hah, siapa kamu? Mengapa Anda berbicara tentang tuan muda yang tak terkalahkan seperti itu? Apakah Anda meminta pemukulan? Ketika gadis-gadis itu mendengar kata-katanya, mereka menoleh dan berkata kepada Wang Xian dengan wajah cemberut. Wang Xian tersenyum dan mengabaikan mereka. Gadis-gadis itu memelototinya selama beberapa detik sebelum berbalik sambil mendengus. Nona Tian Mei ada di sini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Di depan, seorang gadis bergaun panjang keluar. Gadis itu penuh senyum dan memiliki penampilan yang sangat indah. Dia memang kecantikan yang langka. Terima kasih semua telah datang ke pesta ulang tahunku. Gadis itu keluar dan berkata kepada semua orang di aula dengan senyuman di wajahnya. Suara manisnya enak didengar. Wang Xian duduk dan melihat. Zanfa Tianmei berbicara dan segera, pria dan wanita berjalan ke arahnya. Mereka mengelilinginya dan berbicara tanpa henti. Satu persatu, mereka memberinya hadiah dan mengobrol dengannya. Zanfa Tianmei juga mengobrol dengan gembira dengan mereka semua. Setelah setengah jam penuh, kerumunan perlahan menjadi tenang. Zanfa Tianmei memegang segelas anggur buah dan mulai melayani mereka yang tidak datang untuk mengobrol lebih awal. Wang Xian duduk di sana dan menatap Ai dengan bosan. Setelah setengah jam lagi, dia tidak melihat tanda-tanda Zanfa yang tak terkalahkan. Halo, Tuan Muda, bolehkah aku tahu siapa kamu? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Wang Xian merasakan 5 atau 6 orang berjalan di depannya. Di tengah, Zanfa Tianmei memegang anggur buah dan menatapnya dengan ragu. Apakah kakakmu belum datang? Wang Xian tidak menjawab pertanyaannya dan malah bertanya padanya. Abang saya, orang ini bilang dia ada di sini tapi dia belum datang. Zanfa Tianmei cemberut sedikit dan berkata dengan sedih. Kirimi dia panggilan video dari otakmu dan katakan padanya untuk segera datang. Wang Xian berkata padanya, oh benar, kamu belum memberitahuku siapa kamu. Apakah kamu mengenal saudaraku? Zanfa Tianmei mengukurnya dengan bingung. Saya tahu dia, aku sudah lama menunggunya. Gunakan Ai untuk membuka panggilan video dan beritahu dia. Wang Xian melambai padanya dan berkata, mengapa kamu tidak mencari tuan muda yang tak terkalahkan? Juga, ini adalah pesta ulang tahun saudari Tianmei. Bagaimana Anda bisa masuk? Wanita yang berdiri di samping Tianmei menatap Wang Xian dan menanyainya. Orang itu berutang uang kepada saya dan sekarang dia ingin mengingkari utangnya. Cepat dan informasikan teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Petik 2. Wang Xian terus berbicara dengan tidak sabar. Tuan muda, jangan bercanda di sini. Bagaimana bisa saudaraku berutang uang padamu? Silakan pergi sekarang. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, teknik pertarungan Tianmei tampak sedikit malu saat dia berbicara dengan ekspresi gelap. Kakaknya tak terkalahkan dalam teknik pertempuran dan favorit surga di tanah teknik pertempuran. Bagaimana dia bisa berutang uang kepada siapapun? Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini? Keluar sekarang. Kamu bahkan mengatakan bahwa teknik pertempuran yang tak terkalahkan berutang uang padamu. Lain kali, temukan alasan yang lebih baik dan tersesat. Seorang pria muda yang mengikuti Zanfa Tianmei berteriak pada Wang Xian. Beraninya dia membuat masalah di pesta ulang tahun Tianmei. Dia mencari kematian. Bab 2321, adikmu ada di tanganku. Di aula, semua orang tertarik dengan situasi di sini. Ketika beberapa orang mendengar suara dingin itu, mereka langsung berjalan mendekat. Keluar sekarang, atau Anda harus menanggung konsekuensinya. Tanda seru. Beberapa gadis di samping Zanfa Tianmei juga memandang Wang Xian dengan jijik dan berkata dengan dingin. Orang ini murni di sini untuk menimbulkan masalah. Setiap orang yang bisa datang ke sini hari ini memiliki latar belakang yang luar biasa di negeri Zanfa. Jika mereka berani menimbulkan masalah di sini, konsekuensinya akan sangat buruk. Wang Xian memandangi orang-orang di sekitarnya yang menatapnya dengan dingin.
Ada ekspresi tak berdaya di wajahnya. Hubungi saudaramu segera, Wang Xian berkata kepada Tian Mei. Keluar dari sini segera. Seorang pria parubaya berjalan mendekat dan meneriaki Wang Xian dengan dingin. Aura milik penguasa abadi diarahkan ke Wang Xian. Hah, kamu mencari kematian. Wang Xian menatapnya dengan acuh tak acuh dan melambaikan tangannya. Ledakan, kekuatan yang sangat kuat mendarat di tubuh pria parubaya itu. Seluruh tubuhnya menembus lantai dan jatuh ke bawah. Apa? Semua orang tercengang. Melihat lubang yang muncul di bawah tubuh pria parubaya itu, ekspresi kaget muncul di wajah mereka. Cepat, cepat. Hari ini, kami di sini untuk menimbulkan masalah di lapangan Invincible Entertainment. Informasikan teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Wang Xian melambaikan tangannya pada teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Kamu mencari kematian. Beraninya kau membuat masalah di sini. Di sekitar mereka, sekelompok pemuda menunjuk ke arah Wang Xian dengan kaget. Dia sebenarnya berani menimbulkan masalah di sini. Belum lagi latar belakang mereka, hari ini adalah hari kelahiran teknik pertarungan yang tak terkalahkan. Tak perlu dikatakan, teknik pertempuran tak terkalahkan memiliki latar belakang. Membuat masalah di sini praktis membuat musuh keluar dari seluruh tanah teknik pertempuran. Membuat musuh dari Raja Abadi adalah tindakan mendekati kematian. Diam kalian semua, potong omong kosong. Cepat, cepat, beritahu Chu Nipyu tentang teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Sialan, dia berutang uang dan ingin mengingkari utangnya. Saat Wang Xian berbicara, dia melambaikan tangannya dan keindahan surgawi dari teknik pertempuran datang tepat di depannya. Dia meletakkan tangannya di atas teknik pertempuran yang indah dan berkata sambil tersenyum. Kamu, berhenti, segera berhenti. Lepaskan kecantikan surgawi. Pria dan wanita muda di sekitarnya panik. Namun, setelah menyaksikan pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa abadi dipukuli, mereka tidak berani bergerak dengan gegabah. Apa yang akan kamu lakukan? Saat ini, Zhan Fatianmei juga sedang panik. Dia merasa tubuhnya tertahan dan wajahnya sedikit pucat. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Hubungi saudaramu melalui panggilan video. Wang Xian berkata padanya lagi. Baiklah, aku akan menghubunginya. Zhan Fatianmei mengangguk dengan ekspresi pahit. Dia bisa merasakan kekuatan Wang Xian. Jika dia benar-benar ingin menyakitinya, dia tidak akan bisa menolak sama sekali. Terlebih lagi, dari kelihatannya, sepertinya dia tidak memiliki dendam hidup dan mati dengan kakaknya. Dia memberi isyarat kepada orang-orang di sekitarnya dan segera mengeluarkan AI-nya untuk menghubungi teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Adik perempuan, saudara laki-laki akan segera datang. Jangan cemas, jangan cemas. Kakak akan memberimu kejutan nanti. Saat video diputar, suara Invincible Battle Technique terdengar dari dalam. Chu Nipyu, adikmu ada di tanganku. Datang ke sini segera, atau kita akan menjadi satu keluarga. Pada saat ini, teknik pertempuran yang tak terkalahkan ada di rumah Master Penjinak Binatang di kota teknik pertempuran. Itu adalah hari ulang tahun saudara perempuannya, jadi dia tentu saja harus menyiapkan hadiah besar. Dia kebetulan mendapatkan buaya bor es dan serigala langit yang melolong dari orang itu terakhir kali. Dia akan meminta Master Penjinak Binatang untuk membantu saudara perempuannya menjinakkan serigala langit melolong utara. Dia segera menjawab panggilan kakaknya. Namun, saat mendengar jawaban dari Ai, ekspresinya berubah drastis. Dia segera melihat video itu dan melihat wajah dengan senyum dingin. Wang Xian, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pada adikku, aku akan menjadi musuhmu. Tak terkalahkan dalam seni pertempuran segera melompat dan meraung. Namun, saat berikutnya, videonya terpotong. Orang ini, rekan sialan ini. Dia benar-benar menemukan tempat ini dan bahkan menculik Tian Mei. Ah! Teknik pertempuran tak terkalahkan melihat video hitam pekat dan ekspresinya berubah drastis. Kami adalah keluarga sekarang. Orang ini tidak akan melakukan apapun pada kakakku, kan? Wang Xian, jika kamu berani, teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan kamu akan menjadi musuh. Bukankah itu hanya selusin eliksir? Teknik pertempuran yang tak terkalahkan meraung. Tanpa ragu, dia terbang langsung menuju Invincible Entertainment Ground. Orang sialan ini, dia benar-benar menculik adikku. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan meraung dengan suara rendah saat dia terbang. Namun,
Saat dia bergegas, seseorang tiba di tempat hiburan tak terkalahkan dengan kecepatan yang bahkan lebih mengerikan. Ini adalah hari kelahiran teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Saat Wang Xian keluar untuk menimbulkan masalah dan merusak pemandangan. Ketika pembangkit tenaga listrik penguasa abadi tingkat 1 ditembus ke seluruh bangunan oleh Wang Xian, seseorang menghubungi para tetua di keluarganya. Kelompok orang ini semuanya adalah keturunan dari pembangkit tenaga listrik saat ini di tanah teknik pertempuran. Ketika mereka mengetahui bahwa ada masalah di sini, lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik segera terbang. Ledakan, ledakan, ledakan. Di lantai atas Invincible Casino, lebih dari selusin sosok terbang dengan wajah dingin. Aura mengerikan itu langsung merobek lantai atas seluruh gedung. Siapa yang berani menimbulkan masalah di tanah seni tempur kita? Seorang lelaki tua menatap dengan dingin ke posisi aula. Para ahli dari tanah seni tempur kita ada di sini. Ahli kami ada di sini. Orang itu pasti sudah mati. Beraninya dia membuat masalah di tempat kita. Melihat sekelompok ahli terbang, sekelompok pria dan wanita muda menghela nafas lega. Mereka memandang Wang Xian, yang memegang keindahan surgawi dari seni pertempuran. Mata mereka dipenuhi dengan kemarahan. Orang ini pasti sudah mati. Senior, dialah yang datang untuk menimbulkan masalah. Sekarang, dia berpegangan pada adik perempuan Tian Mei. Baru saja, dia bahkan melukai kakak Tian Feng. Seorang pemuda segera terbang dan berteriak keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang niat membunuh menyerang Wang Xian. Namun, dua dari mereka langsung mengenali Wang Xian ketika mereka melihatnya. Orang ini tampaknya adalah bos dari hewan peliharaan pertempuran Istana Naga. Ketika lebih dari 10 ahli terbang, Wang Xian juga melihat mereka. Dia menyapu pandangannya ke beberapa sosok yang dikenalnya dan mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Dia di sini untuk menagih hutang. Tidak ada jalan lain. Orang itu, tak terkalahkan, ingin mengingkari utangnya. Wang Xian melihat sosok itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Nak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa tak terkalahkan berhutang uang padamu? Untuk berani menimbulkan masalah di tanah teknik pertempuran kita, dia harus membayar mahal. Seorang pria parubaya berteriak dengan marah. Jangan cemas. Orang yang tak terkalahkan itu akan segera datang. Anda akan tahu sebentar lagi. Wang Xian tersenyum pada beberapa dari mereka dan tidak peduli sama sekali. Dia ada di sini untuk menagih hutang. Apa yang harus ditakuti? Anda, uhuk-uhuk. Pria parubaya itu ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh yang lain. Mereka terbatuk pelan. Mungkin saja mereka berutang uang kepada yang tak terkalahkan dalam pertempuran. Mereka salah sekarang. Selain itu, pihak lain tidak menyakiti siapapun. Mereka tidak bisa bergerak sekarang. Akan buruk jika mereka kehilangan muka. Ini, Bos Wang, kamu tidak bisa melakukannya dengan cara ini, kan? Pria parubaya lainnya berkata dengan wajah gelap. Tidak ada jalan lain. Jika Anda tidak membalas pesan saya, Anda hanya bisa datang ke tempat hiburannya yang tak terkalahkan untuk mengacaukan segalanya. Wang Xian berkata dengan tenang. Semua orang di sekitar sedikit terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Wang Xian dan beberapa tetua. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Apa yang sedang terjadi? Wang Xian, aku tak terkalahkan dalam pertempuran karena aku berutang beberapa obat mujarab padamu. Beraninya kau menculik adikku. Pada saat ini, suara yang sangat marah terdengar. Bab 2322 memukulinya dengan kasar. Wang Xian, aku tak terkalahkan dalam teknik bertarung hanya karena aku berutang padamu ramuan. Beraninya kau menculik adikku. Suara jengkel terdengar di langit di atas kota teknik pertempuran. Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran terbang menuju tempat hiburan yang tak terkalahkan dengan kecepatan yang menakutkan. Tanda seru. Ketika dia melihat bahwa atap tempat hiburannya telah robek dan Wang Xian meletakkan tangannya di tubuh saudara perempuannya, matanya terbakar amarah. Wang Xian, orang ini, keterlaluan. Ini, ketika Tian Mei mendengar suara kakaknya, dia sedikit terkejut. Sudut mulutnya tidak bisa menahan twitch. Apakah kakaknya benar-benar berutang obat mujarab padanya? Wajah beberapa ahli dari tanah teknik pertempuran menjadi gelap juga. Untungnya, mereka tidak bergerak sekarang. Jika orang-orang lain dari benua Tianze tahu bahwa seseorang telah datang untuk menyelesaikan skor dan memukulinya,
teknik pertempuran tanah mereka akan kehilangan banyak muka. Aku berutang padamu ramuan. Apakah Anda masih berutang beberapa lusin ramuan tingkat 5 dari dewa yang abadi? Wang Xian mendengar kata-katanya dan melihat orang ini terbang. Dia bertanya dengan wajah gelap. Pada saat yang sama, tubuhnya bergerak. Dia mengangkat tinjunya dan menyerangnya secara langsung. Omong kosong, aku tak terkalahkan di medan pertempuranku. Aku hanya berutang padamu 15 ramuan tingkat 5 dari dewa yang kekal. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, wajah Invincible menjadi gelap. Sejak kapan dia berutang lebih dari 10 ramuan? Ketika orang banyak mendengar kata-kata Invincible, mereka berbalik dan tidak ingin melihat pemandangan ini. Dia berutang 15 ramuan tingkat penguasa abadi. Berapa banyak ramuan ini? Eliksir kelas ini sangat berharga. Tidak heran orang lain datang mengetuk pintunya. Bang! Saat berikutnya, mereka mendengar suara tabrakan yang sangat keras. Semua orang langsung menoleh. Mereka melihat tuan muda mereka yang tak terkalahkan terbang mundur. Aku akan memberimu pelajaran yang bagus hari ini. Anda berutang saya pil. AI telah menghubungi Anda namun Anda masih belum menjawab. Anda ingin mengingkari utang Anda. Sekarang, dengan bunga, Anda harus mengembalikan 50 pil kepada saya. Tinju Wang Xian mendarat di tubuh Invincible saat dia menatap dingin ke tubuhnya yang dikirim terbang. Kamu merampok uangku. Tak terkalahkan meraung dengan marah saat tubuhnya jatuh ke tanah. Aku tidak akan memberikannya padamu. Jika kamu tidak memberikannya padaku lain kali, aku akan menculik adikmu. Wang Xian mendarat di tanah dan langsung menangkapnya. Bam! Kekuatan yang kuat mendarat di tubuhnya saat tubuhnya dikirim terbang menuju medan hiburan yang tak terkalahkan. Wang Xian, jangan pergi terlalu jauh. Ini adalah wilayah teknik pertarunganku yang tak terkalahkan. Jika Anda berani menyentuh saya atau mengancam saya lagi, saya tidak akan mengembalikan pil Anda. Lagi pula kau tidak akan bisa membunuhku. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan meraung dengan marah. Tubuhnya menembus bangunan di belakangnya dan seluruh bangunan. Jika kamu tidak mengembalikannya, aku akan menghancurkan kasinomu yang tak terkalahkan. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan langsung muncul di tubuh teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Dia meraih tubuhnya dan membantingnya ke arah gedung lagi. Sekarang kekuatan Wang Xian telah meningkat pesat, teknik pertarungan tak terkalahkan tidak berbeda dengan boneka di depannya. Namun, harta pamungkas pada orang ini terlalu kuat. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menembus pertahanannya. Mengaum. Pada saat ini, teknik pertarungan yang tak terkalahkan, yang telah dipukuli oleh Wang Xian, sedikit marah. Tubuhnya bergetar dan kerajaan abadi muncul di belakangnya. Buaya bor es terbang keluar dari sana. Buaya bor es meraung dan teknik pertempuran tak terkalahkan berdiri dengan bangga di atasnya. Dia tahu kekuatan Wang Xian. Dia berada di level 5 dari Dewa Abadi. Dengan buaya bor es, dia masih bisa melawannya. Wang Xian, jika kamu berani menyerangku lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan padamu. Teknik pertempuran tak terkalahkan berdiri dengan bangga di atas buaya bor es dan berkata dengan wajah gelap. Bodoh, aku memberimu buaya bor es ini. Lalu, hewan peliharaan pertempuran yang kuberikan padamu masih ingin berurusan denganku. Dengan kekuatanmu, tidak mungkin kamu bisa menekan buaya bor es. Selain itu, untuk mencegah Anda tidak mengembalikan uangnya, bukankah saya punya trik lain di lengan baju saya? Wang Xian melihat buaya bor es di bawahnya dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Berdengung, auranya bergetar dan dia menyerbu ke arah buaya bor es. Mengaum. Ice Drill Alligator segera meraung dan memutar tubuhnya. Aliran es mengalir menuju taktik pertempuran tak terkalahkan di tubuhnya. Sialan, Wang Xian, kamu menipuku. Taktik pertempuran yang tak terkalahkan melihat buaya bor es menyerangnya dan terbang menuju Wang Xian. Itu meraung dengan marah. Buaya bor es benar-benar terbang menuju Wang Xian dan meninggalkannya. Ini adalah aligator bor esnya, hewan peliharaan pertempuran level 5 dari Master Surgawi Abadi. Jadi bagaimana jika aku menipumu? Jika Anda tidak mengembalikan uangnya, saya akan mengambil kembali buaya bor es. Wang Xian berkata kepadanya dengan acuh tak acuh. Kapan saya mengatakan bahwa saya tidak akan mengembalikan uangnya? Pada saat ini, suara teknik pertempuran yang tak terkalahkan melemah saat dia berkata kepada Wang Xian dengan wajah gelap. Lalu kenapa kamu tidak membalas pesanku?
Wang Xian menatapnya dengan mengejek. Aku tidak melihatnya. Teknik pertempuran tak terkalahkan berkata dengan suara rendah. Berdengung, Wang Xian melambaikan tangannya dan menyimpan buaya bor es ke dalam sarang induk. Baiklah, kita semua adalah teman. Jangan sakiti perasaanmu hanya karena sedikit uang. Karena aku di sini, bawa aku berkeliling. Wang Xian mau tak mau memutar matanya saat melihat raut wajah Wang Xian. Kamu, beri aku hewan peliharaan pertempuranku. Ekspresi tak terkalahkan berubah. Mari kita lihat penampilanmu. Wang Xian tersenyum tipis. Hehe, Bos Wang, hubungan seperti apa yang kita miliki? Bos Wang, Anda memiliki toko hewan peliharaan di Istana Naga dan Anda masih peduli dengan buaya bor es. Dengan hubungan kita, kamu masih peduli dengan sedikit uang. Memang, berbicara tentang uang merusak hubungan kita. Karena Bos Wang telah datang ke tanah teknik pertempuran, teknik pertempuran yang tak terkalahkan, pasti akan memperlakukan Anda dengan sangat ramah. Ekspresi teknik pertempuran yang tak terkalahkan berubah dan dia dengan cepat tertawa terbahak-bahak. Dia tidak bisa memenangkan pertarungan, dan dia berutang uang. Oleh karena itu, hewan peliharaan pertempurannya diambil kembali. Apa yang bisa dia lakukan? Jika dia mencari para penatua di keluarganya, dia tidak hanya tidak tahu malu, bahkan jika dia tidak tahu malu, para penatua di keluarganya bahkan mungkin tidak bergerak. Ini terlalu memalukan. Berbicara tentang tokoh hewan peliharaan Istana Naga, saya ingat bahwa tampaknya ada kelompok pendukung Anda yang memarahi saya di bawah toko saya. Saya harus menaruh hutang ini di kepala Anda. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan berjalan ke sisi teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Kemudian, dia menepuk pundaknya dengan keras. Benar-benar, bagaimana mungkin? Mengapa kelompok pendukung saya memarahi Bos Wang? Jika saya mengetahuinya, saya pasti akan mengkritik mereka. Ekspresi teknik pertempuran tak terkalahkan sedikit berubah saat dia mengatakan ini sambil pura-pura bingung. Dia secara alami tahu tentang publisitas toko pet perang Istana Naga. Dialah yang memimpin kelompok itu untuk memarahi Wang Xian. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang masalah ini. Hehe, Wang Xian menepuk kepalanya. Wajah teknik pertempuran yang tak terkalahkan gelap dan dia tidak berani melawan. Bos Wang ini, ulang tahun kakakku hari ini. Anda tidak dapat melakukan hal seperti itu lain kali. Lagi pula, kakakku adalah adikmu. Teknik pertempuran tak terkalahkan berkata kepada Wang Xian dengan wajah gelap. Jika kamu tidak menarik kata-katamu, mengapa aku meminta kakakmu untuk memanggilmu? Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda sendiri. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan mengertakkan gigi dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Di sekitar mereka, pria dan wanita muda dengan teknik pertempuran yang tak terkalahkan berkedut ketika melihat pemandangan ini. Apakah ini saudaraku? Apakah ini keajaiban tak tertandingi dari tanah teknik pertempuran? Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan yang tidak tahu malu. Bab 2323 masing-masing dari mereka lebih angkuh daripada yang sebelumnya. Tian Mei, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Wang Xian, Bos Wang. Dia adalah orang yang sangat setia dan baik. Dia adalah bos dari toko hewan peliharaan Istana Naga. Bos Wang adalah orang yang membantuku menjinakkan bor es kukrok. Di lantai atas Invincible Casino, teknik pertarungan Invincible memperkenalkan adiknya dengan senyuman. Tanda seru. Halo, Wang Xian mengangguk pada teknik pertempuran tak terkalahkan Tian Mei sambil tersenyum. Ya, kamu, halo. Teknik pertempuran tak terkalahkan Tian Mei memandang Wang Xian dengan lemah dan berkata. Adik perempuan, ini hari ulang tahunmu hari ini. Saya telah menyiapkan hewan peliharaan perang untuk Anda, serigala langit melolong utara. Bagaimana? Itu adalah hewan peliharaan perang tingkat kedua dari guru surgawi abadi. Bos Wang, kakakku adalah adikmu. Bantu aku menjinakkannya nanti. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan mengedipkan mata pada Wang Xian dan berkata. Tentu, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Hehe, itu bagus. Lalu, bisakah kamu mengembalikan pet pertempuranku kepadaku? Teknik pertempuran tak terkalahkan tersenyum padanya. Hah, apa? Bukankah kamu menggunakan aligator bor es untuk membayarnya? Wang Xian menatapnya dengan heran. Bos Wang, kamu tidak bisa menggertak orang lain seperti ini.
Ekspresi teknik pertempuran tak terkalahkan terus berubah. Pada akhirnya, dia berkata dengan wajah menangis. Saya akan memperlakukan orang lain seperti mereka memperlakukan saya. Wang Xian berkata perlahan, itu hewan peliharaanku. Teknik pertempuran tak terkalahkan menggeram dengan suara rendah dengan wajah penuh keengganan. Mari kita lihat bagaimana kinerjamu. Wang Xian berkata dengan santai. Bos Wang, kamu akan menjadi bosku selama sisa hidupku. Mari kita tidak berbicara tentang hal-hal lain. Di tanah teknik pertempuran, saya adalah bos dari leluhur saya, saudara laki-laki kedua Anda, dan saudara laki-laki ketiga saya. Di wilayah ini, tidak ada yang berani memprovokasimu. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan mengangkat kepalanya dan berbicara kepada Wang Xian dengan ekspresi serius. Saat dia berbicara, dia menepuk dadanya. Tian Mei, yang berada di samping, mengalihkan pandangannya ke samping. Kakaknya tidak seperti ini. Kakaknya adalah favorit Peerless Heaven. Dia luar biasa di seluruh negeri teknik pertempuran dan menekan semua pemuda dari generasi yang sama. Dia memiliki bakat yang luar biasa. Ini bukan kakaknya. Kekuatanku telah meningkat kali ini. Aku akan membawamu untuk terus menangkap monster laut dan hewan peliharaan pertempuran. Wang Xian berkata padanya, meningkatkan. Kekuatan Anda telah meningkat. Bisakah Anda menangani ikan layang-layang pemecah es dari Dewa Abadi tingkat 6? Bos Wang, saya tidak ingin buaya pengebor es lagi. Saya ingin ikan walet pemecah es. Haha, Battle Pet itu keren. Tak terkalahkan di medan perang sedikit bergetar. Setelah itu, dia berteriak kegirangan. Itu tergantung pada kinerjamu. Wang Xian menyipitkan matanya dan terus berbicara. Selama orang ini mau pergi bersamanya untuk menangkap hewan peliharaan perang, tidak masalah bahkan jika dia diberi hewan peliharaan tingkat 6 dari penguasa abadi. Dia bahkan bisa melakukannya bahkan jika itu adalah hewan perang level 7. Dengan adanya dia, menangkap hewan peliharaan perang akan jauh lebih mudah. Hahaha, bos yang baik. Saya tidak ingin buaya bor es kecil lagi. Kapan kita berangkat? Teknik pertempuran yang tak terkalahkan bertanya dengan penuh semangat. Lebih cepat lebih baik, Wang Xian berkata sambil tersenyum. Baiklah baiklah, ayo berangkat hari ini. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan tidak bisa tidak mengatakannya. Saudaraku, ini hari ulang tahunku hari ini. Orang tua saya mengatakan bahwa mereka ingin makan malam bersama. Teknik pertarungan tak terkalahkan, yang berada di samping, berkata dengan sedih. Oh, benar, aku hampir lupa. Adik perempuan, kali ini saat aku kembali, aku akan memberimu hewan peliharaan perang tingkat 6 atau 7 dari penguasa abadi. Bagaimana, Bos Wang? Kamu tidak akan pelit dengan adik perempuanmu, kan? Teknik pertempuran yang tak terkalahkan berkata sambil tersenyum sambil menatap Wang Xian. Selama kamu mendapatkan banyak hadiah, aku bisa memberimu hewan peliharaan pertempuran level 6 atau 7 dari Dewa Abadi. Wang Xian berjanji secara langsung. Apakah kamu mendengar itu, adik perempuan? Orang ini adalah tembakan besar. Tunggu saya untuk menipu beberapa barang bagus untuk Anda. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan mentransmisikan suaranya ke adik perempuannya dan mengedipkan mata padanya. Pejuang Amitabha menganggukkan kepalanya tanpa berkata-kata. Bos Wang, mari kita makan bersama nanti. Pejuang yang tak terkalahkan berkata tanpa bertanya apakah dia setuju atau tidak. Dia terbang langsung ke belakang kota. Di belakang mereka ada pegunungan besar. Di tengah pegunungan ada sebuah lembah, dan di sampingnya ada sungai. Di sini, ada gunung dan sungai. Itu adalah surga yang langka. Tak terkalahkan membawanya pulang. Orang tuanya juga merupakan petinggi dari tanah pertempuran. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan penguasa abadi tingkat 6 sementara yang lain memiliki kekuatan penguasa abadi tingkat 3. Keduanya sedikit terkejut dengan kedatangan Wang Xian. Namun, dia sudah belajar tentang apa yang terjadi hari ini. Wang Xian tidak mengatakan apa-apa setelah makan sederhana dengannya. Tak terkalahkan, kamu bisa berteman dengan temanmu ini. Itu akan bermanfaat bagimu. Melihat Wang Xian pergi dengan seorang pelayan, wanita itu menuangkan secangkir teh untuk pria parubaya itu. Pria parubaya itu berkata perlahan padanya. Tentu saja, belum lagi hal-hal lain, Bos Wang sangat kuat. Dia juga seorang master penjinak binatang. Kali ini, aku akan pergi bersamanya. Lain kali,
Saya akan membawa hewan peliharaan perang level 6 atau 7 dari penguasa abadi. Saat itu, bahkan kamu bukan tandinganku, ayah. Hahaha. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan tertawa angkuh. Peng, telapak tangan besar menamparkan kepalanya, menyebabkan teknik pertempuran yang tak terkalahkan menjadi sedikit terpana. Auranya masih sangat muda, dan kekuatannya juga sangat kuat. Selain itu, saya telah mencari beberapa informasi tentang dia. Dia memiliki posisi jenderal garis depan Blackwater dari domain langit yang misterius. Pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh padanya. Jenderal garis depan Blackwater, apakah dia sekuat itu? Setelah beberapa saat, saya akan meminta Patriark untuk memberi saya posisi seorang jenderal. Teknik pertempuran tak terkalahkan berkata dengan acuh tak acuh. Diam, kamu bocah, jangan membuat masalah untukku. Pria parubaya itu berteriak padanya dengan marah. Ada banyak wakil jenderal di garis depan Blackwater, tapi hanya ada 18 jenderal sejati. Yang terlemah berada di tingkat ke-9 Dewa Surgawi Abadi, dan dia memiliki industri militer yang sangat besar. Dia menjadi seorang jenderal di usia yang begitu muda bukan hanya karena kekuatan dan kemampuannya, tetapi juga karena putra surga Suan. Pria parubaya itu minum secangkir teh dan berkata dengan wajah serius. Sangat kuat, bukankah dia bahkan lebih kuat dari saudara di tanah teknik pertempuran? Tian Mei, yang berada di samping, membuka mulutnya dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Kakakmu tidak sekuat dia. Belum lama ini, dia membunuh seorang ahli peringkat 4 penguasa abadi di Akademi Surgawi dan membunuh 2 favorit surga yang berkomplot melawannya. Dia bergegas ke garis depan dan membunuh 2 komandan abadi peringkat 5 di garis depan Blackwater. Dia jauh lebih arogan daripada kakakmu. Pria parubaya itu menatap putrinya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini, taktik pertempuran kecantikan yang tak tertandingi membuka mulutnya sedikit, wajahnya penuh kejutan. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari Bos Wang. Dia bisa begitu sombong di wilayah langit yang misterius. TSK, aku memang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan dia. Taktik pertempuran tak tertandingi matanya berkilat, dan dia juga penuh keheranan. Tersesat, jangan ganggu aku di sini. Pria parubaya itu melihatnya seperti ini dan tidak ingin mengingatkannya lagi. Dia melambaikan tangannya padanya. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan berjalan pergi sambil tersenyum. Dia terus berpikir dalam hatinya. Bos Wang begitu sombong dan tak terkendali di wilayah langit misterius. Jika dia ingin mencapai langkah ini, dia masih jauh dari itu. Jika aku bisa memiliki hewan peliharaan pertempuran dewa tingkat 7 atau 8 dewa abadi, aku juga bisa menjadi sangat sombong di tanah teknik pertempuran. Dia bergumam, matanya penuh semangat juang.